kalau ada orang yang berpotensi untuk membenci Pak Anies, Pak, maka boleh jadi Sherly adalah salah satunya. Karena Pak Anies ini pernah jadi rektor di Universitas Paramadina yang saat itu Sherly ingat sekali meminta rekomendasi Bapak untuk melanjutkan pendidikan. Bapak mengokekan, dan selang beberapa tahun, 1,5 tahun lebih sedikit, semua syarat sudah dikumpulkan dan Bapak sudah jadi menteri saat itu. Ketika semua syarat sudah cukup, saya minta ke Bapak dan Bapak menolak itu, Pak. Alasannya adalah khawatir itu akan jadi tindakan yang tidak integritas terhadap posisi Bapak. Awalnya saya sangat kecewa. Itu kan ucapan Pak Anies sendiri, Pak. Sampai akhirnya waktu berlalu, saya mendapati ini bukan hanya kekecewaan, ini bukan hanya terjadi pada 1-2 orang, melainkan bahkan pada orang-orang terdekat Bapak. Karena Bapak sulit sekali diajak cawe-cawe, Bapak sulit sekali diajak bagi-bagi kekuasaan. Terjadi momen haru saat Sherly Anavita mengungkapkan pengalaman pribadinya dengan Anies Baswedan. Awalnya Anies Baswedan yang saat itu menjadi rektor Paramadina telah memberikan rekomendasi agar Sherly dapat melanjutkan studinya ke luar negeri. Namun saat Sherly sudah mengumpulkan semua berkas yang dibutuhkan, bersamaan dengan Anies Baswedan diangkat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Namun kenyataannya berubah. Sherly yang sebelumnya mendapat rekomendasi dari Anies Baswedan sebagai rektor Paramadina, namun berkas tersebut akhirnya ditolak oleh Anies Baswedan lantaran hal tersebut menyangkut integritas Anies Baswedan yang saat itu dekat dengan Sherly Anavita dan para mahasiswa Paramadina yang lain. Integritas terhadap posisi Bapak. Awalnya saya sangat kecewa. Itu kan ucapan Pak Anies sendiri, Pak. Sampai akhirnya waktu berlalu, saya mendapati ini bukan hanya kekecewaan, ini bukan hanya terjadi pada 1-2 orang, melainkan bahkan pada orang-orang terdekat Bapak. Karena Bapak sulit sekali diajak cawe-cawe, Bapak sulit sekali diajak bagi-bagi kekuasaan. Bro Anies, pembangunan jembatan ini dananya dari mana? Pokoknya ada. Ya teman-teman sekalian, saya sedang bersama sahabat saya Bro Anies. Kami sedang menghadiri peresmian jembatan. Kenapa jembatan? Karena lebih baik membangun jembatan daripada berebut jabatan. Jadi saya sudah mengecek jembatan dengan sahabat saya ini, dan ternyata bangunan jembatan ini materialnya kuat, kokoh ya. Ini bukan cuma bisa dilewati oleh manusia atau orang, tapi bisa juga dilewati oleh motor trail listrik. Dan jembatan ini bukan cuma menghubungkan satu titik ke titik yang lain, tapi juga menghubungkan 2 kubu. Kabupaten Bandung Barat dan Cianjur. Bro Anies, pembangunan jembatan ini dananya dari mana? Pokoknya ada. Jadi cara kerja kita itu swadana, swadaya, swakarsa. Jadi ada yang nyumbangnya uang, ada yang nyumbangnya barang, ada yang nyumbangnya masak. Jadi ini gotong royong warga di sini dengan masyarakat di luar. Dan akhirnya gotong royong itu jadi jembatan. Namanya juga Titian Harapan. Mudah-mudahan jembatan ini menyambungkan, bukan saja anak bisa sekolah, orang bisa bekerja, hasil pertanian bisa dibawa, tapi menyambungkan antara tiadanya harapan dengan masyarakat penuh harapan, antara ketertinggalan dengan kemajuan. Dan semoga kemajuan itu betul-betul dirasakan oleh semua. Baik, terima kasih. Wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Siang ini setelah sampai di lokasi pembangunan jembatan, izinkan saya menyapa beberapa tokoh yang ikut tadi memberikan kata-kata sambutan. Kepala Desa Cilangari, Bapak Haji Sobana, yang terhormat PJ Kepala Desa Sukasirna, Bapak Hadudin, Ketua Pelaksana Bapak Abdullah Setiawan, juga Ketua RT Jamilega, mana nih Ketua RT Jamilega, Pak Hermawan, dan yang kami hormati Ketua Dewan Pembina Yayasan Islam Madinah Bapak Pramono Dewo, dan Ketua Pengurus Yayasan Islam Madinah Ibu Yuanita Rohali, dan seluruh teman-teman pegiat aksi bersama yang hadir bersama-sama di sini. Boleh kasih tepuk tangan juga dari Sasaka dan seluruh warga Desa Sukasari, Desa Cilangari, khususnya Kampung Jamilega dan Kampung Cilonok yang tersambungkan dengan jembatan ini. Tentu kita mulai dengan bersyukur. Kita bersyukur bahwa persoalan yang sudah lama, sudah menahun di tempat ini, tiadanya jembatan yang aman menyambungkan 2 desa itu, sekarang sudah ada solusinya. Terbangun sebuah jembatan yang aman dan nyaman.
Kita bersyukur. Mudah-mudahan kalau bersyukur nanti akan ditambah nikmatnya ditambah. Kita syukuri bahwa alhamdulillah program pembangunan telah selesai. Karena itu ibu bapak sekalian yang kami sangat hormati, pertama kita harus sampaikan terima kasih. Terima kasih kepada semua yang terlibat, baik terlibat secara material maupun terlibat secara non material di dalam penggarapan jembatan ini. Kenapa kita memilih membangun jembatan? Dan kenapa memilih bangun jembatan antar desa di tempat-tempat yang jangkauan mobilitasnya tidak mudah? Tadi datang ke tempat ini harus naik mobil pickup. Naik pickup ke sini nggak bisa pakai mobil biasa. Sedan apalagi nggak bisa sampai sini. Ini adalah tempat-tempat, contoh tempat-tempat di bangsa kita, di republik ini yang sering terlupakan, yang sering terlewatkan. Kita sering membangun jembatan besar untuk kendaraan roda 4 dan di atasnya, tapi jembatan untuk rakyat kebanyakan di desa-desa sering terlewatkan, terkalahkan, terlupakan. Karena itulah kita memilih untuk mengerjakan di desa-desa yang menyambungkan antar dua desa. Tetapi pesannya apa? Jembatan yang dibangun bukan hanya menyambungkan antara dua desa, tapi menyambungkan antara ketertinggalan dengan kemajuan, antara tiadanya harapan dengan adanya harapan masa depan yang lebih cerah, antara ketertinggalan dengan harapan kemajuan. Dan jembatan itu bukan soal fisiknya, tapi jembatan ini membuat masyarakat merasa jadi satu kesatuan, berinteraksi menjadi lebih mudah, rasa persaudaraan terawat menjadi lebih kuat. Itulah sebabnya jembatan yang mungkin lebarnya hanya 2 meter, tapi dia bisa menyambungkan masyarakat yang ukurannya tak terhingga. Dan tadi disampaikan oleh Pak Kades, ketika bangun jembatan siapa saja bisa melewati, siapa saja bisa melewati, dan semua yang melewati jembatan ini yang merasakan manfaatnya, insya Allah aliran pahala kebaikannya terkirim kepada semua yang terlibat dalam pembangunan ini. Jadi jembatan ini bukan sekedar menyambungkan 2 desa, tapi menyambungkan dengan harapan yang lebih besar. Pesan berikutnya, mengapa di dalam pembangunan jembatan-jembatan aksi bersama, cara membangunnya bukan sekadar sebagai program, tapi sebagai gerakan. Dalam membangun itu ada 2 pendekatan, satu sebagai program, satu sebagai gerakan. Apa yang membedakan? Kalau sebagai program, dia dikerjakan oleh penyelenggaranya, yang merasa memiliki ini penyelenggaranya. Misalnya aksi bersama, kalau bangun ini sebagai program, maka siapkan perencanaannya, siapkan anggarannya, siapkan orangnya, siapkan eksekutornya, lalu laksanakan. Rakyat apa? Menonton. Rakyat di sini cuma lihat saja, tidak ikut terlibat. Itu namanya program. Kalau gerakan bukan. Kalau gerakan, penyelenggara datang bertemu dengan rakyat. Kita mau sama-sama menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat kita, lalu dikerjakannya bersama-sama sebagai sebuah gotong royong. Apa yang terjadi ketika pendekatan gerakan dilakukan? Rasa memiliki atas proses pembangunan dan rasa memiliki atas jembatan yang dihasilkan menjadi ada pada setiap warga yang ada di kampung ini. Kalau program, warga nonton aja. Kalau selesai alhamdulillah, kalau ada masalah, warga nggak merasa terpanggil untuk ikut menyelesaikan. Nah, pendekatan inilah yang diambil oleh aksi bersama. Pendekatan gerakan, datang, mendengar, berdiskusi, dan saya yakin penentuan lokasi, penentuan cara, penentuan proses yang lebih tahu siapa? Masyarakat yang ada di tempat ini. Kalau punya sumber daya, punya kewenangan, jangan pernah GR, otomatis punya pengetahuan. Enggak. Punya kewenangan, punya uang, itu enggak berarti otomatis punya pengetahuan. Bukan. Yang tahu justru masyarakat di sini. Karena itulah pendekatan gerakan yang dikedepankan oleh aksi bersama. Ini seperti bangunan banyak tempat, ibu-ibunya yang masakin, bapak-bapaknya yang kerja bakti untuk nyiapin materialnya, betul nggak, Ustaz? Semua terlibat, sehingga ketika jembatan ini jadi,
warga di sini, di dua desa ini semuanya merasa ini bukan sekedar jembatan yang dibangun sama orang luar, ini adalah jembatan yang dibangun sama-sama dengan warga yang ada di desa ini. Kepemilikan membuat kita mau mengurusi. Coba sekalian, kalau kita lihat nih, ada motor di parkiran berdebu semua, yang dibersihin yang motor mana? Motor kita. Kenapa? Karena merasa memiliki. Motor yang bukan milik kita nggak ikut dibersihin. Kalau jembatan ini milik kita, nanti dirawat sama-sama, dipastikan aman sama-sama. Ini pesan kedua, pendekatan gerakan. Bangsa kita dibangun dengan pendekatan gerakan, republik didirikan dengan pendekatan gerakan. Tapi akhir-akhir ini pendekatan gerakan itu dilupakan, seakan-akan semuanya program. Rakyat cuma suruh bayar pajak sama suruh nyoblos ke pemilu, habis itu nggak ikut-ikut. Dibikinin program ini, program ini, program ini, rakyatnya nggak terlibat. Sudah saatnya rakyat kembali terlibat, sudah rakyatnya kembali menentukan, dan sudah saatnya kita belajar dari rakyat yang lebih banyak tahu tentang masalah yang ada di sekitarnya. Jadi pendekatan ini yang dibangun, kami berharap nantinya dengan pendekatan ini yuk dirawat sama-sama. Jembatan yang sudah terbangun ini kita rawat sama-sama. Bila ada masalah, maka diselesaikan bersama-sama. Nah, pada semua yang terlibat, khususnya warga dari desa Cilangari dan Sukasirna, selamat memanfaatkan. Jadikan jembatan ini jembatan menuju masa depan yang lebih cerah bagi semuanya. Jadikan jembatan ini sebagai penghubung ikatan silaturahmi persaudaraan yang lebih kuat. Jadikan jembatan ini sebagai tanda kebanggaan bahwa di tahun 2026 penduduk di Cilangari dan Sukasirna telah bisa gotong royong bersama, aksi bersama Islam Madinah, membangun sebuah momentum penanda di tempat ini disiapkan masa depan yang lebih cerah bagi semuanya. Semoga keberkahan mengiringi semua yang terlibat. Semoga aliran pahala tak henti kepada semua yang terlibat. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini luar biasa sekali ya. Bagaimana kalau kita melihat ya, Anies Baswedan, teman-teman, tokoh yang betul-betul sangat fenomenal saat ini. Bagaimana Sherly Anavita, seorang anak muda yang sangat luar biasa, ini mengungkapkan bagaimana ia pernah bertemu dengan Anies Baswedan, ya. Dan di sana dia membuka, teman-teman, ya, bagaimana ternyata kualitas seorang Anies Baswedan, ya, kualitas seorang Anies yang mungkin tidak banyak orang tahu, teman-teman. Anies tidak mau kongkolikong, Anies tidak mau mempermainkan jabatannya ketika ia menjadi seorang menteri, teman-teman. Dan Ibu Sherly dan Sherly Anavita ini memberikan ya penjelasan, teman-teman, terkait dengan Anies Baswedan. Ya ini sangat luar biasa menurut saya. Kenapa? Kalau kita melihat bagaimana Anies sampai hari ini pun, teman-teman, ya, menjaga kualitas tersebut, seorang tokoh yang sangat berpengaruh. Bagaimana ia memberikan kritikan kepada pemerintah, ya, memberikan argumennya, teman-teman, ya, pandangannya terhadap setiap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, ya kan? Dan ini kan luar biasa menurut saya. Anies adalah tokoh hebat, teman-teman, tokoh yang betul-betul bisa dikatakan tokoh oposisi namun sangat berpengaruh. Bagaimana ia membangun jembatan untuk masyarakat, ya kan, dengan para relawannya. Dan ini kan sebuah gerakan-gerakan sosial yang sangat-sangat dibutuhkan masyarakat. Tidak heran kalau Anies itu masih dipandang sangat layak ya untuk menjadi seorang pemimpin. Saya yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Anies kali ini betul-betul menunjukkan sikap yang sangat baik, teman-teman. Ya, terkait dengan Pilpres, ya, Anies pernah ditanya seorang ibu-ibu, apakah Pak Anies Baswedan akan maju di Pilpres 2029? Ya, jawaban Anies pada saat itu ya sangat luar biasa. Anies mengatakan ya Pilpres masih jauh. Ya. Yang kita kerjakan saat ini adalah bagaimana menjadi
berarti bagi banyak orang membangun jembatan, kata Anies, teman-teman. Ini kan sebuah jawaban yang sangat berkualitas, yang sangat-sangat keren menurut saya, teman-teman ya. Bagaimana Anies membangun jembatan, bagaimana Anies membangun masyarakat, teman-teman ya, menjadi lebih baik. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.